Kedengeran ya suara apa ya? Tes. Harus pakai sermon. Jadi kan kita punya tebakan awal nih yang komplit ya, dari X1 sampai dengan Xn. Nah, nanti untuk mencari X1, kita gunakan tebakan awal yang X2 sampai dengan N. Ya, di kita gunakan tuh yang ini ya, X2 sampai dengan Xn. Nah, dari tebakan awal yang kita gunakan, X2 sampai N, kita dapatkan X1, apa, X1 satu. Dan ini bukan hasil tebakan, ini hasil perhitungan. Kemudian yang X2 juga sama ya. Jadi X2 perhitungan pertama itu kita dapatkan ya dengan menggunakan tebakan awal X1, tebakan awal X3 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Banyak ya biasanya ya. Oke kan kita coba nih. Gunakan ini dalam sampai sini jelas ya. Jadi ini eh, melanjutkan apa yang kita bahas di pekan kemarin ya. Dari X1 seperti itu yang digunakan juga untuk mencari X2 dan X3. Nah, tadi untuk iterasi eh, masing-masing ya. Sekarang kalau keseluruhan bagaimana? Kalau keseluruhan ini bisa kita simpulkan di untuk K dari 0, 2, 1, 2 dan seterusnya I yang K plus I ini maksudnya adalah iterasi ya, bisa juga ya. XI iterasi K plus 1 itu sama dengan BI dikurangi sigma AIJ XJ. Iterasi K itu J-nya sama dengan 1, J-nya tidak sama dengan I sampai dengan N dibagi dengan A. Ini didapatkan dari pola yang dibentuk ya yang di atas itu. Oke. Nah, ini lelaran dimulai dengan memberikan tebakan awal untuk X ya. X0, 1, 0, X2, 0 sampai dengan X0. Nah, yang namanya lelaran kan dia pasti terus apa berlanjut ya. Nah, itu perlu kita hentikan. Hentikannya adalah ini rumus apa coba? Kalian masih ingat ya? Ya, ya era relative approximation. Tetapi ini perlu highlight di sini ya, ada penegasan di sini. Untuk semua I ya, 1, 2, 3 artinya apa? Nggak boleh negatif. Nggak boleh negatif. Nggak boleh negatif. Nah kan kita dapat nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn ya. Nah nanti iterasi itu berhenti kalau kalau semua X1 yang sampai dengan Xn itu dia memenuhi kriteria berhenti. Jadi tidak boleh ada yang parsial. Ya, misalkan X1 sesuai, tapi X2 tidak sesuai. Nah, itu tidak boleh berhenti. Jadi semuanya berhenti gitu ya. Maksudnya semuanya menyesuaikan dengan epsilon yang kita berikan. Ya. Jadi status X1 dia harus stop, status X2 dia harus stop juga, X3 stop, terusnya harus stop semua. Baru kalau stop semuanya dihentikan. Tapi kalau misalkan ada satu saja yang memang belum stop ya masih next, nah itu tidak berhenti. Bayang ya. Oke, kita akan gunakan ya ini sistem persamaan linear tiga variabel ya, dengan menggunakan iterasi
Ya, komplit. Tapi aksennya tidak. Belum. Kita akan cari solusi dari sistem persamaan linear tiga variabel. Ya, kita copy ya. Dengan menggunakan iterasi atau Jacobian iteration ya, Jacobian iteration. Kemudian kita tetapkan ya, misalkan untuk epsilonnya dengan epsilonnya 0,001 ya, 1/1000 ya. Oke, kita mulai ya, kolom-kolom yang diperlukan ya untuk melakukan Jacobian iteration ini. Nah, kita perlu nilai C1 ya, kemudian C2, kemudian C3, kemudian nilai kanan ya, senilai kanan satu atau B1 ya, bisa juga ya. Kalau kita lihat di sini B1, nilai kanan satu juga boleh ya, kemudian nilai kanan di baris yang kedua, kemudian nilai kanan di baris ketiga, kemudian kita cari juga ya, tadi ya yang diminta adalah error relative approximation-nya ya, jadi era untuk C1, kemudian era untuk C2, kemudian era untuk C3. Kemudian kita lihat statusnya ya. Kalian bisa mencari statusnya masing-masing ya. Jadi status di C1, status di C2, atau status di C3 ya. Atau langsung membuat status secara keseluruhan ya. Diringkas gitu kan ya. Oke, kita mulai dari iterasi 0 ya. Nah, kita perlu, oke, sebelum ke sini kita inikan dulu ya.
buat augmented matrixnya ya. Satu lagi. 15 negatif 3 negatif 1 3.300 negatif 3 18 negatif 6 1.200 negatif 4 negatif 1 12 2.400. Ya, 15 negatif 3 negatif 4 negatif 3 18 negatif 1 negatif 1 negatif 6 12 ya 3.300 1.200 2.400. Oke. Nah, untuk menentukan tebakan awal, nah, jadi kita perlu apa ya, dan memperhatikan dari karakteristik sistem persamaan linearnya. Jadi jangan sampai tebakan yang kita berikan itu tebakan yang sembarang ya, atau tanpa memperhatikan karakteristik dari sistem persamaan linear. Karena kalau sebarang, nanti kemungkinan ya iterasinya akan banyak. Kita perlu smart initial guess. Nah, ini kan kalau kita lihat nilai kanan dari masing-masing persamaan dari baris pertama sampai dengan baris ketiga itu kan ribuan ya, ribuan. Kalau kita lihat koefisiennya, ini juga satuan ya. Kemungkinan C1, C2, C3-nya puluhan, satuan, puluhan, satuan, puluhan, ratusan atau ribuan? Ribuan, puluhan, puluhan. Satuan, puluhan, ratusan atau ribuan. Nah, ini namanya menduga ya, konjektur. Kalau satuan sepertinya nggak mungkin ya. Maksudnya sampai satuan, ya. Kemudian kalau puluhan, puluhan juga sepertinya kurang ya. Yang dimungkinkan adalah ratusan. Berarti tebakan awalnya itu ratusan. Kira-kira mau berapa? Ya bisa 100, bisa 200, bisa 300 ya. Misalkan kita ambil 200 misalkan ya. C1 200, kemudian C2 juga 200 ya. C3 juga 200 ya. Atau bisa berbeda juga, misalkan C1 100, C2 200 ya. C3 300 ya. Tergantung kalian ya. Tergantung feeling ya. Yang kalian miliki ya. Kita coba lihat ya nilai kanan untuk masing-masing baris ya. Di sama dengan ini 15 ya. Jadi nilai kanan di baris pertama ya. Jadi B6 nanti dikali dengan C1 ya di sini 200 ditambah negatif 3 dikalikan C2 kemudian ditambah negatif 1 dikalikan dengan 200 ya. Nah, ini ada nilai yang tidak berubah, ada nilai yang berubah. Nah, kira-kira nilai yang tetap yang mana? Yang ini ya, yang 15 negatif 3 negatif 1 itu nilainya tetap. Jadi kita akan berikan dolar ya, supaya dia tidak berubah.
Berarti B6 ya. B6, kemudian C6, kemudian D6. Oke, nilainya 2.200 ya. Hah? Yang satu yang 15 dan 3 min 1 itu pakai dolar. Ya, karena nilai itu tidak berubah. Yang berubah dari nilai C1, C2, C3. Nah, karena kita akan melakukan ini ya, drag ya, outside ya. Oke, kalau sudah NK1, nilai NK1, coba kalian cari juga di NK2, NK3. Ya, pakai dolar ya. Jadi NK2 kalian gunakan baris kedua. Misalkan saya tarik nah, kalau ditarik dari NK1 ke NK3 bisa tidak? Bisa. Tapi dia bakalan AC2 dikali Bisa enggak? yang beli. Malah bisa kayak ini. Ya kan kita nariknya dari kiri ke kanan, ya berarti dia juga dia akan yang ini bergeser ke sana. Jadi kalau mau apa narik ke kiri ke kanan, ya kalian buat B1, B2, B3-nya jangan jangan ketik akan di horizontal, tapi agak susah. Jadi NK1, NK2, NK3 itu dibuat manual saja. Ini sama dengan -3 ya dikalikan 200 ditambah 18 dikalikan 200 ditambah -6 dikalikan 200. Di sini B7 ya kita buat konstan ya. C7 juga konstan. D7 juga konstan ya. Nah, 1.800. NK3 -4 dikalikan C1 ditambah -1 dikalikan C2 ditambah 12 dikalikan C3. Yang konstan ya kita kasih dolar. Ih.
Hati-hati ya dalam penempatan dolarnya ya. Jadi, kalau yang konstan ya itu kita kasih dolar ya. Kalau yang berubah tidak usah kasih dolar. Kemudian di iterasi ke nol ini kita belum bisa mencari ini ya, eh, galat relatif hampiran atau error relative approximation ya. Karena kita belum menemukan atau belum mendapatkan C1, C2, C3 yang baru ya. Ini baru tebakan awal. Status juga belum bisa kita berikan di sini ya. Karena error relative approximation-nya belum muncul. Oke, kita lanjutkan ke iterasi pertama ya. Menggunakan tebakan awal yang sudah kita berikan ya di iterasi yang ke nol ya. Nah, mencari C1 kita gunakan baris pertama. Jadi C1 menggunakan baris pertama. Bagaimana mencari C1? Kita gunakan yang ini. Ya. Jadi sama dengan, nah di sini B1 kita pakai kurung buka ya. B1 dikurangi -3 dikalikan berapa? 200 ya, C2 ya. Ditambah -1 dikalikan C3 ya. Kemudian nanti hasilnya dibagi dengan A11 ya. A11 ada di sini adalah 15 ya. Lalu kita perhatikan lagi mana yang konstan ya. Lalu kita berikan dolar ya. Di sini yang konstan adalah C6 ya, kita berikan dolar ini C6. Kemudian D6. Kemudian B6. Ada lagi E6 ya. Itu. Jadi yang berubah itu adalah yang C1, C2, C3 itu yang berubah ya. Yang di atas itu tidak berubah. Kita tekan enter ya. 273,3333. Oh, ini yang rumusnya ini ya. Jadi mencari X1 kita gunakan baris pertama ya. Jadi kalian bayangkan ya. Bayangkan 15 C1 dikurangi 3 C2 kurangi C3 sama dengan 3.300. Itu bayangkan ya. Jadi untuk mencari C1 berarti nanti 3.300 dikurangi -3 dikalikan 200 tambah -1 dikalikan 200 nanti dibagi dengan
C1 menggunakan baris C2 menggunakan baris kedua. Jangan pakai baris pertama lagi. Iya. Pak X1 itu tetap pakai ini itulah yang Apa ya? satu yang kita kali apa yang A21 dikali X1. X1, X2. Itu maksudnya. Ya, kita gunakan tebakan awal semuanya. X1 tebakan awal, X3 tebakan awal, sampai dengan Xn tebakan awal. Jadi pakai yang baris pertama. Itu yang T1 200, 200. Ini tebakan awal yang akan kita gunakan untuk di iterasi pertama. Terus Nanti pas ujian pakai ini ya, keduanya sama. pakai komputer di sini. Udah boleh bawa. Keduanya berarti ke 200 ya akun. Ya. Kita lihat C2 di iterasi pertama ya. Nah, C2 kita gunakan baris kedua. Jadi 1200 dikurangi negatif 3 dikalikan 200 ya, ditambah negatif 6 dikalikan C3 ya, 200. Kemudian dibagi dengan 18 ya. Di sini yang konstan kita berikan dolar ya. E7 ya, kemudian B7, kemudian D7 dan juga C7. Nah, 166,6667 ya untuk C2. Rumusnya yang ini sebetulnya. Ya, coba. Yang ini. Oh, yang ngasih dolarnya ya. Yang dolar tuh yang ini dolar ya. Kita dolar ya. Ini dolar, dolar. Gue nggak pakai dolar itu. Pakai dolar dan tidak pakai dolar tidak berubah, tidak beda gitu. Nanti setelah kita drag outside ke bawah itu akan terlihat bedanya. Pemakaian dolar itu efeknya nanti. Sekarang lihat berapa? Karena kalau misalkan ini ya, kalau dolarnya di E saja tidak di 2,
Berarti nanti yang tetap adalah kolom di E semuanya di posisi di 2. Iya. Jadi E2 itu Tiga pernah berapa sih? E-nya yang tetap, 6-nya yang berubah. Jadi kita masukkan dia. Nah, ini kemungkinan dia akan berubah. Bahwa E-nya yang tetap, ya, kolomnya baris E-nya yang tetap, kolomnya yang tetap, barisnya bisa berubah. Kalau digeser-geser nanti berubah-berubah. Jadi harus kita kunci 6-nya juga. Jadi selnya itu tidak berubah. Walaupun kita geser-geser ya, acuannya adalah E. enter 1 garis dulu udah langsung kan ini kan berarti MK 1 yang iterasi kedua langsung Ya, langsung bisa tarik dari atas ya. Kita lihat C3 ya. C3. Nah, C3 kita gunakan baris yang ketiga. Dibagi dengan 12. Nah, ini yang tetap adalah E8. Kemudian B8. Kemudian C8. Kemudian D8. Untuk memasang dolarnya pakai F4 ya biar cepat ya. Nah, ini didapatkan 283,333. Nah, untuk NK1 ya di iterasi 1 tinggal ditarik ya. sama NK Pak. Ya. Ya.
Berarti semuanya dong. Dari iterasi satu kita bisa menentukan galat relatif hampirannya ya. Jadi absolute absolute dari C baru ya. C baru dikurangi C lama dibagi dengan C baru ya. Nah, jadi C baru dikurangi C lama dibagi dengan C baru ya. Ini kalau kita lihat di sini nih. Nah, X baru dikurangi X lama dibagi dengan X baru. Nah, ini bisa digeser nggak ini? Bisa digeser nggak? Bisa deh. Coba digeser ya. Nah, Bisa, Pak. Bisa. kita lihat. Bisa, karena dia sumbernya juga geser ke kanan ya. Kalau sama, geser ke kanan itu bisa kita lakukan ya. Nah, ini juga kalau kita lihat, nah, gitu kan ya. Berlapis. Ya. Ada kalau Nah, sekarang statusnya itu ditentukan oleh 3 ya. Kalau dulu kan ditentukan oleh 1 ya. Sekarang, ah, jadi statusnya itu di sini. C1-nya eranya dia harus kurang dari 0,001. Ini juga harus kurang dari 0,001. Itu juga sama. Jadi tiga-tiganya harus kurang dari 0,001. N ya. Jadi if terus AND ya, and nah, jadi di sini kita lihat jika ini kurang dari 0,001, kemudian ini juga sama kurang dari 0,001, yang C3 juga sama ya, kurang dari 0,001 ya, kemudian kita tutup ya. Kalau semuanya kurang dari 0,001, kita nyatakan dia stop ya, berhenti ya. Tapi kalau misalkan ya ada satu saja yang belum berhenti ya, maka statusnya itu next gitu kan. Nah, ini nilai D4-nya kita buat konstan ya. Kalian bisa tuliskan langsung 0,001 boleh ya, biar tidak memberikan dolar. Tapi kita menginginkan ini bisa kita modifikasi epsilonnya.
Sehingga perubahan yang di atas itu nanti diikuti perubahan yang di bawah. Nah, ini masih next. Oh iya. Pak, misalnya novelnya Selanjutnya kalian ini ya, select ya iterasi pertama, kemudian drag outside ya. Nah, Ngeblok yang ini dulu. Yang satu pingsan. Terus kalau udah ada tanda hitam, baru
Gue nggak bisa. Gue ada tipsnya. Ini si 0,01. Iya, belum dia. Ini di jadi tapi dari orang kecil. Bapak, bisa dong. Ya, Dari sini satu mana ya? Berarti makanya si ini makanya ini yang tadi gue apa pakai ini dua kali. Gimana sih oh ininya cheat up lagi. Oke, si ketiga kadang ada yang pakai sandal doang, nggak bisa ah iya ini tuh pakai lomba nanti nggak bisa bagaimana bosan kalau banyak siapa sih yang ganti itu saya bisa itu di nah gimana yang mana yang
Ya, silakan. Oke, sudah. Kita lanjutkan ya. Ini kita coba copy semuanya ya. Copy all ya. Kemudian kita buat lagi di sheet yang kedua ya. Ya, silakan. Kemudian kita coba tukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Di baris pertama, di baris kedua, baris ketiga, di baris pertama. Ya, ini kita copy, pindah ke sini. Oke. Kemudian baris pertama menjadi baris ketiga. Nah, ini ditukar ya. Ditukar ya. Oke. Perhatikan ketika kita kita tukar baris pertama dari baris ketiga menjadi baris pertama. Ini kan awalnya gini. Kita tukarkan ya. Nah, setelah kita tukarkan, apa yang terjadi berbeda dengan yang kita lakukan di pertama ya. Kalau di Yang pertama nih, di sheet yang pertama, di iterasi yang ke-7 kita sudah mendapatkan statusnya top, ya. Tapi setelah kita tukarkan baris pertama dengan baris ketiga, ternyata kita tidak menemukan status top ini bahkan sampai ke iterasi yang ke 95 ya. Kalau kita panjangkan terus sepertinya tidak akan muncul kata top, ya. Padahal kan menukar baris itu kan sesuatu yang apa ya, yang bagian dari OBE ya, operasi barisan. Tapi kenapa dengan menukar baris ini kejadiannya malah berbeda? Nah, Kira-kira ada yang bisa cermati ya perbedaan dari kasus pertama dengan kasus kedua? Ya ditulis.
Nah, ini ya. Jadi seperti yang saya lihat coba ya. Jadi agar ya solusi yang kita dapatkan untuk convert ya ada status stop ya tidak next terus. Maka cara cukup ya agar iterasinya itu konvergen adalah sistem dominan secara diagonal. Kalau kita lihat nanti misalkan 3, 1, negatif 1. Kemudian 2, 4, 1. Negatif 1, 5, 8. Artinya diagonal utamanya itu dia harus lebih besar dari elemen-elemen lain ya. Di baris itu. Misalnya di sini. A11 itu lebih dari harga mutlak ya. 1 ditambah dengan harga mutlak negatif 1. Jadi A11 dia dominan. Kemudian di baris kedua ya A22 ya dominan. Terlihat dari penjumlahan elemen-elemen lain ya di atau coefficient lain ya di baris kedua. Jadi absolute dari 2 ditambah dengan absolute dari 1. Masih kurang dari 4 ya. Kemudian di baris ketiga apa yang harus dominan? A33. A33 dia harus lebih besar ya dari koefisien lain di baris ketiga. 8 itu lebih dari absolute negatif 1 ditambah dengan absolute 5. Kan ya. Jadi kalau dominan secara diagonal kemungkinan atau dia merupakan syarat cukup agar leranya konvergen. Itu ya. Oh, Jadi mengapa ya ini tidak konvergen ya? Kalau kita lihat di baris pertama ya, baris pertama itu negatif 4 ya. Negatif 4 ini dia kurang dari jumlah absolute negatif 1 dan juga 12 ya. Makanya ini tidak konvergen. Tapi kalau yang awal ini 15 ya. Ini 18. Ini 12. Dia dominan secara diagonal. Oke, bisa difahami ya. Jadi ketika kalian menyusun SQL ya di Excel itu harus dipastikan dulu dia itu dominan secara diagonal ya. Jangan sampai langsung dikerjain aja tuh ya. Artinya next terus tidak menemukan stop. Ya. Oke, itu Jacobian iteration. Nah, satu lagi apa? Satu lagi adalah Gauss Seidel. Ya, sebetulnya Gauss Seidel ini dia modifikasi dari Jacobian iteration. Apa modifikasinya? Prinsipnya adalah kalau sudah ada yang baru, ngapain kita pakai yang lama? Prinsipnya gitu ya. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan nilai yang baru, ya nilai yang lama tidak usah dipakai lagi. Nah, ini
Oke lah, ya misalkan untuk di X1 kita gunakan ya X2 tebakan awal, X3 tebakan awal, kemudian sampai dengan Xn tebakan awal. Tetapi untuk yang X2 satu, nah kita kan sudah punya nih X1 satu nih. Nah, X1 satu ini kita gunakan di sini nih. Nah, di sini nih, kita masukkan di sini. Jadi nilai X1 yang baru saja kita gunakan, yang kita dapatkan, kita gunakan di X2. Jadi yang X1 nol ini tidak dipakai. Jadi tebakan awal X1 ini tidak dipakai. Jadi ini kita berikan tapi ini tidak dipakai. Ya. X1 nol ini. Kalau kita lihat hasilnya ya. Jadi untuk mencari X1 kita gunakan tebakan awal semuanya, tetapi untuk mencari X2 ya, cari X2 kita lihat kita sudah menggunakan X1 yang baru. Yang baru. X3 masih yang lama. Pas masih yang lama. Kemudian mencari X3, nah, karena kita sudah dapat X2 ya, kita gunakan yang sudah kita temukan ya. Jadi X1-nya baru, X2-nya baru, X4-nya yang lama. Baru yang di X4 itu kita gunakan yang baru semua. Itu ya. Ya kalau Jacobian ya semuanya dipakai ya yang tebakan awalnya. Di proses pertama kita gunakan tebakan awal di iterasi nol. Kalau di iterasi kedua kita gunakan data di iterasi pertama itu di Jacobian. Tapi kalau di Gauss Seidel, kalau sudah punya data yang baru, nilai yang baru kita langsung pakai. Ya ngapain itu disimpan? Langsung saja. Nah ini umumnya ya. Jadi, langsung kita eksekusi saja ya. Nah, ini gambaran lebih jelasnya ya. Jadi bagaimana di Excelnya coba? Coba Excelnya gimana? Ya, sebenarnya bisa pakai yang tadi ya, Jacobian integration, hanya yang diganti adalah yang di X2 2 3 ya. Nah, ini kita kopikan lagi ya semuanya ya di sheet yang ketiga. Ini dengan menggunakan Gauss Seidel ya. Kita hapus dulu. Bukan di sini ya. Untuk iterasi 0 sama ya, kemudian iterasi 1 untuk X1 itu sama ya. Jadi tidak ada perbedaan dengan iterasi Jacobian. Nah, baru di X2 itu ada perbedaan ya. Jadi kita gunakan C1 yang baru. Ya, berarti di sini C11.
C2 dia menggunakan C11 ya. Nah, C11 ini kita ganti menjadi C12. Kita ganti C11 menjadi C12. Jadi ganti saja ini menjadi C12. Ya, cukup itu aja ya, ganti satu angka ya. Nah, Ketiga diganti dua-duanya. nah, oke, C2 kita mengganti C1. Kemudian C3, nah, C3 kita menggunakan nilai yang sudah ada nih C1 C2-nya ya. Jadi C11 kita ganti menjadi C12. Kemudian D11 di sini dia menjadi D12. Nah, oke, sama ya. Ini. Oke. Rumusnya. Yang berubah adalah yang C2 dan juga C3. Di C2 yang awal kita gunakan ya, C2 yang awalnya kita menggunakan C1 iterasi yang 0 atau kita gunakan C11 dan nanti kita ganti dengan C12 atau C1 di iterasi yang pertama ya. C3 juga sama, C3 kita gunakan C1 C2 yang terbaru ya, tetangganya. Jadi yang lainnya tuh berubah secara otomatis ya. Oke. Nah, setelah itu ya sama kita select kemudian drag outside. Nah, nah, dengan Gauss Seidel ini kita mendapatkan iterasi yang lebih sedikit ya. Tadi iterasi berapa? 7 ya. Itu setara di 5. Berarti dengan Gauss Seidel ini lebih cepat ya, karena kita menggunakan nilai yang tadi baru didapatkan. Tidak perlu menunggu iterasi selanjutnya. Kalau sudah langsung saja kita gunakan. tapi kembali lagi ya bahwa tebakan awal ini berpengaruh juga. Jadi kalian bisa menebak ya dengan ya tebakan yang ya lebih dekat ya dengan solusi, nanti iterasinya semakin sedikit.
Itu 3 orang aja. Kalau setengah lebih dalam Oke, saya paham ya. Jadi di sini bahwa perpotongan dua garis itu tidak mesti berada di titik yang bisa dinyatakan secara pasti. Kan, potongan dua garis. Ya, kalau kalian bayangkan diagram kartesius itu tidak mesti berpotongan di titik yang fasenya 2,3 atau 3,6. Tidak mesti seperti itu. Bisa jadi dia berpotongan di titik yang memang agak sulit untuk diidentifikasi di mana itu. Maka ketika sulit untuk diidentifikasinya, kita bisa menggunakan yang kemarin ya kita pakai ya, menggunakan eliminasi Gauss ya, atau dengan menggunakan iterasi Jacobian atau Gauss. Nah, ini perbandingannya ya. Perbandingkan kecepatan ya antara Gaussian dengan Jacobian ya. Oh bukan, ini perbedaan menempatkan urutan dari persamaan. Jadi kalau kita menggunakan P di pertama, kemudian U di kedua, artinya dominan secara diagonal. Kalau dominan secara diagonal, khususnya artinya dia convert ya. Ya, tapi kalau kita tukar ya, dia tidak dominan secara diagonal, itu malah divergen juga. Ya, tetap di Gaussian juga dia memperhatikan urutan dari baris ya, mana yang dominan secara diagonal atau yang. Oke, ini untuk tugas pertemuan hari ini. Kalian gunakan. Jadi kalau belum nemu si diagonal yang tadi perlu pakai pivoting dong. Kalau belum nemu diagonal, Syarat konvergensi kita coba sistem dominan secara diagonal. Nah, sementara kalau kita nanti ketemu persamaan dalam soal yang belum memenuhi syarat cukup, apakah memang harus digunakan pivoting atau pindah baris aja? pindah baris aja. Kalau pivoting itu kan Dia mengurutkan. ya mengurutkan tidak lebih. Jadi kalau dalam eliminasi dalam Jacobian dan juga Gaussian itu tidak ada pivoting ya. Dia hanya mengurutkan aja yaitu baris mana yang dia akan menjadikan dominan secara diagonal. Nah, untuk tugas pertemuan 6 ini kalian gunakan ya persamaan yang kemarin di pertemuan di kelas 25. Itu kan ada 5 persamaan ya. Nah, kalian selesaikan dengan menggunakan iterasi Jacobian dan eliminasi Gaussian. Agak panjang ke kanan sih. Oke. Oh, ini tadi kan segala ya. Ya, ya kalian bisa menamakannya C1 sampai C5 atau X1 sampai X5, A1 sampai A5 boleh. Oke. Cukup lihat untuk pertemuan hari ini. Bagian lagi ya. Yang Gaussian ini apa maksudnya? Excelnya kirim. Oh lihat ini. Nih.
Iya. Ini yang oscillatory. Tiga berarti. Tapi itu tidak bisa. Oh iya. Langsung.